Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di APP World Indonesia. Beberapa hari yang lalu, penerus dari seri Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro udah rilis, yaitu Xiaomi Redmi Note 9 dan Note 9 Pro. Kira-kira performa gamingnya gimana ya? Oke teman-teman, untuk performa gaming biasanya yang perlu kita bahas ada 6 faktor, tapi ini menurut saya loh ya. Yang pertama prosesornya atau chipsetnya, yang kedua GPU-nya, yang ketiga RAM atau internal storage-nya, dan yang keempat baterainya, kelima layarnya, dan yang keenam tentu aja harganya. Dan yang lain dijadiin pelengkap aja, punya ya bagus ya bersyukur, dan kalau nggak bagus ya nggak apa-apa, kan tujuannya buat main game, bukan buat selfie atau yang lainnya. Tapi biasanya kalau gamingnya aja udah oke, untuk performa yang lainnya akan oke juga. Yuklah kita bahas salah satu HP best budget dengan spesifikasi yang cukup keren buat dijadiin HP gaming kere-hore. Yang pertama kita bahas prosesornya. Prosesornya menggunakan MediaTek Helio G85, salah satu prosesor yang dibuat untuk perangkat gaming kelas menengah. Helio G85 mempunyai pabrikasi 12 nanometer, dipadankan dengan prosesor 8 inti octa-core, terdiri dari 2 inti berkecepatan 2,50 GHz dan 6 inti lainnya yang memiliki frekuensi 1,8 GHz. Kalau disetarakan, Helio G85 setara dengan Snapdragon versi berapa? Nah, untuk menjawabnya mungkin bisa dilihat di gambar berikut ini. Kalau kita lihat dari skor AnTuTu Benchmark-nya, bisa dibilang Helio G85 sedikit mengungguli Snapdragon 710 dan nggak bisa melampaui Snapdragon 712. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri lah, Helio G85 ada di posisi berapa. Tapi ingat, ini hanya perbandingan angka-angka di skor AnTuTu aja, dan nggak mutlak, siapa tahu di lapangannya akan berbeda performanya. Oke, kita lanjut lagi bahas yang kedua, yaitu GPU-nya. Salah satu faktor pendukung performa ataupun prosesornya yaitu GPU-nya. Nah, untuk GPU, Redmi Note 9 memakai GPU Mali G52 MC2 yang memiliki kecepatan 1 GHz. GPU tersebut juga dibekali fitur optimasi Hyper Engine yang diklaim mampu meningkatkan pengalaman bermain game secara keseluruhan. Dan GPU Mali G52 ini sedikit lebih mumpuni ketimbang G70 dan G80. Next, kita bahas RAM dan internal storage-nya. Untuk Redmi Note 9 memiliki varian 4/64 GB. Untuk gaming di tahun 2020 atau di tahun 2020, bisa dikatakan ini adalah standar gaming yang cukup untuk saya pribadi. Karena untuk sekarang, RAM dan internal storage 3/32 GB itu agak kurang. Karena aplikasi dan game sekarang itu kapasitasnya pada besar-besar. Jadi kalau 3/32 GB itu hanya muat beberapa game besar aja. Tapi kalau 64 GB kayaknya udah lebih dari cukup untuk gaming zaman sekarang. Tapi ini variatif lah, tergantung selera kalian masing-masing. Terus yang keempat, yang nggak kalah penting untuk gaming adalah baterainya. Untuk baterai 5020 mAh, seharusnya udah sangat cukup untuk menemani kita bermain game. Tapi kadang baterai sebesar apapun kayaknya tidak cukup untuk yang hyper game. Karena kalau baterai habis masih aja pengen main, tapi harus dicas dulu buat nunggu supaya main game lagi. Jadi di masa depan saya pengen ada HP yang punya sistem baterai seperti laptop sekarang. Jadi kalau dicas baterainya itu nambah dan nggak ngurang kayak HP. Dan kalau penuh dia akan memutus aliran listrik dan langsung meloskan aliran listrik tersebut ke penggunaan kita. Jadi nggak ada tuh namanya kehabisan baterai karena main game. Kalau habis ya tinggal charge aja, dia bakal naik sampai penuh, dan kalau penuh dia loss aja, dan ya dimainkan kayak layaknya main laptop. Dan itu hanya hayalan saya saja ya, siapa tahu ada kan HP di masa depan yang bisa seperti keinginan saya. Karena pribadi saya kalau main game itu sampai lupa waktu dan sampai lupa juga ngecas HP. Jadi baterainya suka habis. Tapi kalau punya fitur yang seperti tadi kayaknya keren banget tuh ya. Jadi HP gaming kayaknya ke depan harus punya fitur yang seperti ini. Tapi kalau kalian tahu ada HP yang seperti ini, yang saya maksud itu udah ada, kalian bisa komen di bawah, silakan komen HP apa itu. Oke? Lanjut kita bahas
sekilas ke layarnya. Nah, layarnya ini pakai panel IPS 6,53 inch Full HD+. 6,3 inch itu besar, kayaknya bakal enak banget buat main game karena pandangan kita terhadap layar juga akan lebih puas. Terus kepadatan layarnya juga 395 ppi, itu sudah cukup padat dan enak dilihat. Dan kalau Xiaomi biasanya nggak mengecewakan lah kalau untuk sektor layarnya. Meskipun layarnya masih pakai panel IPS Full HD+, itu udah cukup dan mantap banget. Apalagi kameranya itu ditanamkan dot display, jadi nggak mengganggu pandangan kita saat main game. Cuman ada titik tompel di bagian atas kirinya. Nah, yang terakhir adalah hal yang paling penting untuk kaum kere-hore kayak kita ini, yaitu harganya. Percuma spek bagus kalau harganya mahal ya tetap nggak bisa kita beli. Dan hanya mimpi aja lah punya HP dengan harga 12 juta ke atas. Tapi kalau harga HP 12 juta ke atas, kayaknya nggak perlu dibahas lagi deh. Pasti buat main game harusnya nggak ada kendala. Nah, karena kita ini kaum kere-hore, haruslah kita perhatikan harga yang pas di kantong dan spek yang bagus buat main game. Kira-kira base budget lah gitu buat main game. Harganya bagus dan performanya juga bagus. Nah, untuk harganya itu saat flash sale itu ada di harga 2,399 juta atau 2,4 jutaan. Dan kalau normalnya akan ada di kisaran harga 2,499 juta atau 2,5 juta. Nah, menurutku dengan spek segini, dengan harga segitu, masih cukup masuk akal dan masih mampu buat kita beli. Jadi worth it aja lah kira-kira ya. Oh ya teman-teman, yang saya paparkan tadi itu adalah pendapat saya pribadi. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Atau kalian punya pendapat sendiri, bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan yang kalian nanti-nanti yaitu performa gamingnya. Di video ini akan dibahas 4 game yang menurut saya termasuk game populer di Indonesia. Jadi langsung aja kita ke game yang pertama. Yang pertama di game PUBG Mobile. Dari video berikut ini bisa kita lihat Helio G85 bisa melibas game PUBG Mobile di grafik smooth Ultra, dan kalau dimentok ke kanan semua itu bisa batas XD dan high. Yang kedua di game Mobile Legend. Nah, untuk di game Mobile Legend itu bisa setting grafik high dan belum bisa ultra untuk grafik. Tapi kalau untuk frame rate-nya itu XD mode-nya udah bisa diaktifkan dan mode high frame rate-nya juga bisa on atau bisa diaktifkan. Itu artinya sudah bisa tembus 60 fps. Harusnya game Mobile Legends dengan settingan seperti ini akan berjalan dengan baik di Helio G85. Yang ketiga, game Free Fire. Nah, untuk game Free Fire bisa disetting ke grafik ultra dan high FPS-nya di high. Dengan settingan seperti itu, game Free Fire dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, game CODM atau Call of Duty Mobile. Untuk di game CODM ini agak aneh teman-teman. Sebenarnya bukan aneh sih, tapi lebih tepatnya di game CODM ini kayaknya belum dioptimalisasi dengan baik di game CODM. Alhasil di game CODM itu grafiknya hanya mentok di low aja dan frame rate-nya di medium aja. Padahal nggak mungkin sih, seharusnya bakal lebih baik ketimbang ini. Jadi penggemar CODM harap bersabar dulu sampai perbaikan sistem diperbaiki oleh pihak Xiaomi atau CODM-nya yang harus menyesuaikan spek dari gamenya ke Helio G85. Karena prosesor ini masih tergolong baru, jadi ya banyak mungkin game yang masih nggak compatible dengan Helio G85. Nah, kesimpulannya, kalau kalian main ke-4 game ini di Xiaomi Redmi Note 9, seharusnya akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan untuk full game testnya, kalian bisa cek link di bawah ini. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam APP World Indonesia.